Salam para sahabat Beridian dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah yang kelima. Saya akan membawakan renungan saya yang sederhana ini sambil berjalan-jalan menyelusuri Via Dolorosa yang ada di Rumah Retret Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT. Semoga Anda kalian dalam keadaan damai hati dan bersukacita untuk datang ke gereja saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang disiapkan buat umat Tuhan sekalian. Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bukit Zaitun, bait Allah, Tuhan Yesus, seluruh rakyat yang datang dan mendengarkan Tuhan Yesus di bait Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dan membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan kisah pengadilan terjadi ada di sekitar bait Allah, entah di depan bait Allah atau juga di samping bait Allah. Saya berusaha membayangkan kejadiannya. Yesus yang begitu damai hati karena pagi-pagi telah berada di Bukit Zaitun dan kemudian beranjak menuju ke bait Allah. Orang-orang banyak yang tentu dengan suasana hatinya masing-masing bersukacita karena akan pergi ke bait Allah dan berjumpa dengan Yesus. Juga dengan situasi batin yang beraneka ragam tergantung dengan situasi hidup mereka masing-masing. Ahli-ahli Taurat yang datang bersama dengan orang Farisi sambil membawa seorang perempuan, tentu mereka bersukacita karena mereka akan mengadili perempuan itu. Dan yang paling menyedihkan adalah perempuan itu
yang kedapatan berbuat zina, betapa kacau hatinya. Dan hari itu buat saya, mengingat perempuan ini adalah seperti kejadian runtuhnya dunia, runtuhnya masa depan. Habislah hidupnya karena sebagaimana diceritakan dalam kutipan Injil, Musa memerintahkan orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempari dengan batu, dan tentu akan terjadi sampai mati orangnya. Hukuman dirajam dengan batu. Maka ketakutan yang paling besar dari perempuan ini adalah akhir hidupnya telah ada di depan dia. Dan terutama lagi karena ia diperhadapkan dengan seorang yang pada masanya dimengerti sebagai nabi yang besar, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Dan banyak orang telah kagum kepada Tuhan Yesus. Nasib apakah yang akan menimpa dirinya? Kita tidak tahu apa yang dilakukan Yesus ketika perempuan itu diperhadapkan padanya, di mana Yesus membungkuk ke tanah dan menulis sesuatu. Apa yang ditulis oleh Yesus tidak diceritakan atau tidak dituliskan oleh Yohanes. Tetapi yang terungkap dari mulut Yesus sesudahnya adalah kalimat ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Kalimat ini tentu mengagetkan banyak orang karena sungguh tak terduga. Sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Proses mengadili orang. Karena berdasarkan hukum Musa, tentu yang ada dalam gambaran pikiran mereka, Yesus akan menjawab, mari kita menghukum dia. Mari kita mengadilinya. Mari kita berpengadilan dengan perempuan ini. Marilah kita bersoal jawab, mendikte perempuan ini. Dan apapun yang lazim dilakukan sebagaimana orang berada dalam situasi diadili. Tetapi perkataan Yesus ini meruntuhkan semua yang ada dalam benak mereka. Karena sungguh-sungguh tidak lazim. Dan apa yang terjadi kemudian adalah satu persatu orang banyak itu mulai dari yang tertua, mereka meninggalkan Yesus dan perempuan itu, dan kisah pengadilan pun akhirnya tidak terjadi. Sehingga tinggallah perempuan itu bersama dengan Yesus. Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Tidak adakah yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Dan Yesus pun melanjutkan, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Para saudara dan saudari yang terkasih, sambil menelusuri Via Dolorosa kami yang sederhana, saya teringat akan kisah tentang seorang perempuan muda di Indonesia yang kemudian ditangkap karena kasus mega korupsi dan dipenjara selama 10 tahun, dan pada hari-hari belakangan ini dia keluar dari penjara setelah 10 tahun mendekam di penjara. Dan dari edisi wawancara khusus di sebuah televisi swasta, saya punya refleksi sendiri atas jawaban-jawabannya. Ketika orang sedang dalam situasi diadili, ketika kebenaran sepertinya tidak akan berpihak pada kita, dan ketika suara kita untuk menyampaikan bahkan yang paling kecil dari yang kita punyai sebagai sebuah kebenaran untuk meringankan hukuman kepada diri kita, tidak tampak lagi kesempatan itu, maka yang harus dilakukan adalah diam. Dan ketika orang sedang diadili, kehilangan yang terbesar adalah kepercayaan.
maka apapun yang akan kita katakan pasti tidak akan didengarkan dan dianggap sampah. Maka pilihan yang baik adalah diam. Tetapi yang paling dibutuhkan bukan soal orang mendengarkan kebenaran yang akan kita sampaikan dan menjadi percaya, tetapi kita merindukan orang memahami dan orang kembali menerima kita. Saya pikir inilah yang dialami oleh perempuan yang diadili di hadapan Yesus. Dia terdapat tidak bersuara sama sekali ketika dibawa. Dia diam karena dia tahu seberapa besar pun kebenaran yang akan dia sampaikan tentang cerita yang dia miliki, peristiwa penangkapannya tidak akan didengarkan oleh orang banyak. Sebab kalau kita menelusuri kisah ini secara baik, kita juga merasakan ada ketidakadilan karena sosok yang ditampilkan hanyalah seorang perempuan dan tidak tampak sosok laki-laki yang juga terlibat dalam peristiwa itu. Di manakah sosok laki-laki itu? Kenapa ia dilesapkan? Kenapa ia tidak dilibatkan dalam peristiwa pengadilan terhadap perempuan itu? Kenapa hanya perempuan itu yang dibawa ke hadapan Yesus untuk diadili sebagai perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina? Itulah situasi ketidakadilan yang sedang dialami oleh perempuan ini. Dan saya terpesona akan sikap Yesus Kristus yang memilih untuk tidak mengadili perempuan itu. Dan melalui sebuah pertanyaan, kita dibawa kepada refleksi yang sangat besar tentang keberadaan kita di hadapan Allah. Siapakah yang bisa berbantah di hadapan Allah? Siapakah yang bisa sangat merasa suci di hadapan Allah dan bisa berpengadilan dan mengatakan kebenaran-kebenaran tentang dirinya? Siapakah yang di hadapan Allah bisa bersoal jawab tentang kehidupan, tentang perilakunya, tentang perbuatannya, tentang masa lalunya? Yang ada adalah sebuah pilihan. Tetap ada di hadapan Tuhan atau meninggalkan. Dan kisah bagian terakhir dari Injil ketika Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Adakah seorang yang menghukum engkau?" Pertanyaan Yesus ini sudah didahului oleh kisah yang diceritakan oleh Yohanes bahwa satu persatu orang banyak meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Kenapa mereka meninggalkan? Apa karena mimpi mereka, kehendak mereka untuk mengadili perempuan itu tidak tercapai? Tetapi buat saya secara rohani, pemaknaan sebagaimana saya katakan tadi. Sebagai orang-orang berdosa, kita tidak bisa tahan di hadapan pandangan wajah Tuhan. Dan pilihan yang harus dilakukan adalah menjadi seperti perempuan, tertunduk, diam, dan menunggu apa yang akan dikatakan Tuhan, ataukah berlari pergi karena kita tidak tahan di hadapan Tuhan. Entah perempuan ini pernah berjumpa dengan Yesus pada periode waktu sebelumnya, tidak diceritakan. Karena buat saya, orang bisa bertahan lama di hadapan seorang lain yang tidak ia kenal dalam situasi yang demikian, itu mustahil. Tetapi mungkin perempuan itu memiliki harapan yang lain dan pemahaman yang lain tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, atau mungkin sebagai Nabi sebagaimana dipahami orang banyak pada masanya. Dan sungguh, siapa yang bertahan di hadapan pandangan wajah Allah, dia akan memperoleh belas kasih, dibebaskan, merasa dicintai, merasa didamaikan, asalkan berada di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan penyesalan. Maka di masa prapaskah ini, kita diajak untuk senantiasa bertahan di hadapan pandangan wajah Allah yang penuh belas kasih, yang memahami kehidupan kita lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Dan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata, "Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, yang lebih mulia daripada semua yang lain. Dan karena dialah aku telah melepaskan semuanya
dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Dan kisah Injil ini adalah kisah yang merumuskan tentang pengalaman dari Paulus ini. Perempuan ini bertahan di hadapan Yesus. Ia akhirnya mengenal Yesus. Dan suruhan Yesus yang ada dalam akhir kisah Injil adalah, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Mulai dari sekarang adalah sebuah konklusi, kesimpulan untuk menyatakan tentang situasi baru, kehidupan baru, perjalanan rohani yang baru dari perempuan ini. Sebagaimana Paulus dalam pengalaman rohaninya, perempuan ini pun telah mendapatkan Kristus. Dan akhirnya saya yakin menganggap segala sesuatu yang di belakang dia, masa lalu yang tidak menguntungkan, sebagai sampah oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus. Maka perjalanan rohani kita setiap hari adalah perjalanan rohani untuk semakin mengenal Yesus Kristus dan menganggap segala sesuatu yang lain sebagai sampah, dalam pengertian segala sesuatu yang tidak menguntungkan iman kita, yang mencelakakan iman kita, yang merugikan iman kita. Dan kita beranjak maju menuju suatu perjalanan rohani yang baru, yang menguntungkan hidup kita dan membuat kita akan menjadi yakin dan menjadi seperti yang dikatakan Paulus. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan kita semua telah ditangkap oleh Kristus Yesus dan menjadi milik kepunyaannya. Siapapun yang ada di dalam Kristus, dia juga adalah kepunyaan Kristus. Saya yakin dan percaya dalam hidup kita Tuhan telah banyak melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang menyelamatkan kita dan membebaskan kita. Pada akhirnya diam di hadapan Tuhan dan sampaikanlah dan juga syukur bahwa Tuhan kita maha baik, penuh pengertian, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Dan niscaya kita akan memperoleh kehidupan rohani yang baru. Salam dari Bukit Karmel Nabi Elia. Tuhan memberkati. Amin.